Gamer menyedihkan yang terbaring di tempat tidur ini hanyalah pecundang buruk rupa yang terbelenggu di layarnya, hingga ia menjelma menjadi manusia super ke dunia, Eternal Nations, dan terbangun sebagai rajanya yang gugur. Ia terbatuk-batuk di udara yang dipenuhi sihir mentah, mengerjap-ngerjap mengusir kabut seperti orang yang hampir tenggelam. Pecundang yang terisolasi itu, yang pernah terikat pada sesi Green Eternal Nations yang tak berujung, menemukan dirinya entah kenapa utuh dan berdiri tegak. Hembusan angin metalik yang manis itu bukanlah ventilator rumah sakit, ini adalah kenyataan baru. Kenangan memimpin kerajaannya yang hancur, Minogra, melalui kesulitan mimpi buruk, setiap penaklukan brutal dan taktik bisikan, terlintas di benaknya. Sebuah suara tenang dan familiar kemudian memecah lamunan. Kau telah bangun, rajaku. Ia berputar, matanya liar. Di hadapannya berdiri sosok yang terpahat dari tengah malam, rambutnya berkibar seperti bayangan, atau sang syukur, sang jatuh dari lumpur. Entitas yang sama yang ia panggil dalam permainan, komandan setianya, kini hidup di hadapannya. Pecundang yang terisolasi, itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini bukan halusinasi, atau berlutut, suaranya bergema dengan pengabdian yang tak suci. Baik, Baginda. Kau telah menyelesaikan kesulitan mimpi buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, kau adalah Hiratakuto yang legendaris. Kata-kata itu menghantamnya bagai palu. Setiap kemenangan yang mereka bagi, setiap kemunduran yang putus asa, setiap bisikan keyakinan, atau mengingat semuanya. Makhluk ini lebih dari sekadar kode, ia adalah inkarnasi ingatan, tangan kanan dan otak keduanya, kecerdasan yang sangat efisien yang telah memendam kasih sayang yang tulus padanya. Dengan terbata-bata, ia menemukan suaranya sendiri. Apakah ini surga? Atau dunia permainan yang bengkok? Atau menggelengkan kepalanya, matanya berbinar. Bukan keduanya. Alam ini terasa lebih seperti Eternal Nations itu sendiri. Nada suaranya bergetar karena kegembiraan. Mari kita mulai lagi. Bangun kerajaan kita sekali lagi. Pimpin kami, Baginda. Si pemborosan ruang yang tak berdaya itu terbata-bata, tetapi semangat dalam nada atau memicu sesuatu dalam dirinya. Sensasi strategi, desakan penaklukan, semuanya melonjak kembali. Sebagai pendatang baru di wilayah ini, ia akan merebut kembali gelarnya. Bukan lagi seorang gamer yang menyedihkan, melainkan seorang raja yang terlahir kembali. Ia berdiri di puncak bukit berlumut, atau di sisinya, laut pohon agung membentang menjadi cakrawala yang gelap. Mari kita mundur, rajaku. Menjadi pertapa. Perintah itu terasa dingin dan tenang. Beginilah cara Minogra berkembang, tersembunyi, mematikan, tak terlihat. Produksi darurat, Lester. Tawa serak menggelegar, menjijikan. Namun itu perlu. Celoteh pikirannya sendiri mengejeknya, yang jatuh dari lumpur, membawa kehancuran. Ia menerimanya. Dengan sekali sapuan mana, ia berbagi visinya dengan Atou. 100 mana tersisa, 20 digunakan untuk membangun markas mereka. Sisanya menggantung seperti tali penyelamat yang rapuh. Belum ada pemanggilan tempur, belum ada kekuatan kasar. Sungguh licik. Ia mengerutkan kening melihat peta, setiap pikselnya merupakan ancaman potensial. Suara Atou menariknya kembali. Mari kita mengintai bersama serangga kaki panjang Kun. Bawahan kita yang mulia. Tanpa ragu, ia mengangguk. Bahkan dalam realitas yang bengkok ini, taktik dalam permainannya tetap sempurna. Namun keraguan menggerogotinya. Seorang bajingan buruk rupa yang berpura-pura menjadi raja, apa yang bisa salah? Atau muncul dari kanopi hutan dengan sebuah laporan, hutan lebat bermil-mil jauhnya, tak ada satwa liar yang berkeliaran. Sempurna untuk penyergapan, sempurna untuk rahasia. Namun keheningan total itu meresahkan. Di Eternal Nations, hutan dipenuhi binatang buas untuk diternak demi sumber daya. Di sini, tak ada yang bergerak. Ia bergumam, ada permukiman peri kegelapan di dekat sini. Keberpihakan netral, sedikit kejahatan, lebih baik daripada permusuhan langsung. Anggukan Atou terdengar diam, penuh hormat. Namun sang raja ragu-ragu. Berbatasan dengan bangsa lain pada tahap ini adalah hukuman mati. Ia menggigit bibirnya, perang adalah pilihan terakhir bagi kaum barbar. Ia akan menghindarinya, setidaknya sampai kerajaannya berdiri tegak tanpa perlawanan. Lalu terdengar gema di kejauhan, teriakan-teriakan pilu, memecah kesunyian. Dua teriakan yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia dan Atou bertukar pandang, jantung berdetak kencang bagai genderang perang. Ini bukan pertemuan yang sudah direncanakan, ini kenyataan. Sudah waktunya bertindak. Mereka menemukan mereka, para peri kegelapan yang compang-camping, mata sayu yang cekung karena kelaparan. Para penyintas klan Mazaram, yang diasingkan dari tanah pusat Idragia, digiring ke hutan terkutuk laut pohon agung. Udara bergetar karena duka. Suara Atou bergetar saat ia menceritakan kisah mereka. Berburu makanan, dikejar pemburu tak dikenal, kelaparan menggerogoti tulang. Jantung sang raja berdegup kencang, respons yang asing bagi sifatnya yang penuh perhitungan. Ia berlutut, memanggil setumpuk apel dan pir secukupnya dengan sedikit mana. Buah itu berkilauan, lezat, manis, dan menyegarkan. Mata para Dark Elf terbelalak tak percaya. Ia menawarkan hasil panen itu dengan penuh hormat. Ambillah. Rasa terkejut, lalu lega, membasahi wajah mereka. Yang tertua di antara mereka, Mortarlow, melangkah maju, air mata berkilauan seperti embun. Terima kasih kemurahan hati Anda. Suaranya bergetar. Pada saat itu, wajah menjijikan, sang raja melunak. Belas kasihan, sebuah konsep yang hanya ia mainkan dalam simulasi, terasa nyata. Namun gema peringatan awal Atou masih terngiang, makhluk jahat tidak akan memberi sedekah tanpa imbalan. Ia mengangkat tangan. Tak ada harga. Kata-kata itu bergetar dari bibirnya. Ia tak tahu mengapa ia menawarkannya. Rasa bersalah? Kasihan? Keinginan untuk menulis ulang sosok pecundang yang tak berdaya seperti dulu? Mata Atou menyipit, berbisik dalam benaknya, belas kasihan ini bisa jadi jebakan. Ia menelan ludah.
Aku merasa kasihan padamu. Para peri kegelapan membungkuk, menggumamkan berkat. Kutukan hutan seakan mengendur, meski hanya sesaat. Kabar tentang keajaiban apel menyebar ba api di antara klan peri yang bersembunyi. Suara gemetar Mortarlo menceritakan legenda itu, jauh di dalam laut pohon agung tersimpan iblis yang tersegel, raja kehancuran, pertanda kiamat. Sang raja mendengarkan, bulu kuduknya berdiri. Ia telah memanggil avatar kehancuran dalam permainan, atau bahkan sempat mengisyaratkan gelar itu. Tapi di sini, malam telah tiba, dan api unggun memancarkan bayangan-bayangan samar di wajah-wajah kurus para penyintas. Para elf yang lebih tua meringkuk ketakutan karena legenda. Anak-anak memegangi perut mereka, terlalu lemah untuk berbuat lebih dari sekadar menatap. Sang raja melilitkan jubahnya di bahu, menatap api. Klan yang diasingkan memohon perlindungan, aliansi, dan keselamatan. Setiap tulang rasional di tubuhnya berteriak tidak. Minogra tumbuh subur dalam kehancuran, tumbuh subur dalam dominasi tersembunyi. Tapi, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Dan sesuatu jauh di dalam diri Raja Gamer yang menyedihkan itu berteriak ya. Ia menarik napas tajam, melirik Atou dengan samar. Mata Atou berkilauan dengan kesetiaan yang saling bertentangan, terhadap sang raja, terhadap kehancuran yang ia wujudkan. Atou, angkat perisainya. Suaranya rendah, tegas. Lindungi perkemahan ini sampai fajar. Ia membungkuk, mana berputar-putar di sekitar tinjunya yang berbalut sarung tangan. Udara bergerak, menangkal predator, menyegel mata-mata yang mengintip. Mereka akan tetap tersembunyi. Mereka kembali ke perkemahan. Perut kenyang. Semangat terangkat. Tapi kecurigaan menyebar seperti api. Mortarlo, sang tetua, menuntut untuk tahu, apa yang diberikan sebagai balasan? Tidak ada, kata Gia. Pembohong. Tidak ada raja jahat yang memberi sedekah dengan cuma-cuma. Tapi itu bukan kebohongan. Dia tidak menawarkan apapun. Dia hanya berbicara. Dia hanya bertanya. Dan Raja Kehancuran mendengarkan. Itulah yang memperburuk keadaan. Ini bukan kejahatan terencana seorang penakluk dunia, melainkan belas kasih dari makhluk yang jauh melampaui mereka. Bagaimana kau bisa menghormati orang seperti itu? Tanya Rowe. Karena dia memberi kepada yang kelaparan, bentak Gia. Karena kita masih hidup. Untuk sekali ini, logika kalah oleh kelangsungan hidup. Rowe patah hati. Kau melakukannya dengan baik. Itulah kata-kata baik pertama yang didengar Gia selama berhari-hari. Kembali dalam bayang-bayang, tak terpuruk. Dia menggunakan mana. Seharusnya dia tidak melakukannya. Tapi dia melihat mereka, anak-anak kelaparan itu, tatapan putus asa itu, dan dia tak bisa menahan diri. Atau mengkonfrontasinya. Apa yang kau dapatkan dari itu? Tidak ada. Aku hanya tak bisa menahannya. Dan tiba-tiba, pelayan yang kejam itu tampak dikhianati. Mereka berselisih. Dia tidak marah. Dia terluka. Dia memperhatikan. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Dia tersentak. Bukan karena itu salah. Tapi karena itu tidak adil. Aku membutuhkanmu, atau... Kata-kata itu mencabik-cabiknya. Maaf. Aku bertanya padamu. Itu tidak pantas bagi seorang pelayan. Dan sekarang? Sekarang mereka lebih dekat dari sebelumnya. Karena meskipun dunia mungkin terbakar, dan para dewa mungkin tumbang, Raja Kehancuran memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada pasukan manapun. Hati yang tunggal dan setia. Ia menggodanya. Kau tidak bisa bicara dengan para peri gelap? Aku membeku. Itu hanya permainan peran, ia tersenyum. Mungkin memang begitu. Atau mungkin ia hanya rusak secara sosial. Bagaimanapun, ia tidak sendirian lagi. Dan dengan dia di sisinya, dunia akan mengingat nama yang mereka lupakan pertama kali. Iratak. Raja Kehancuran. Legiba kembali. Antenanya berkedut, tepat saat mulai berbicara dengan para Dark Elf. Mereka membutuhkan lebih banyak makanan untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak dapat membawa semuanya sekaligus. Tak melirik Atou, gadis perangnya, otak keduanya. Ia mengakui bahwa ia adalah bencana berjalan dalam percakapan tatap muka. Gugup dan terbata-bata, ia hampir membocorkan semua yang salah dengan rencananya. Namun Atou, unit mimpi buruk yang dipoles sempurna, menawarkan diri untuk menangani negosiasi. Atou membungkuk, suaranya selembut racun, serahkan urusan diplomasi padanya. Ia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah ia mungkin menyesal menyerahkan sorotan, tetapi mengangguk. Ia mengandalkannya. Masuklah Mortar Colda Mazaram, pemimpin delegasi Dark Elf. Anggun, kuno, skeptis. Ia membungkuk kaku, mengucapkan terima kasih resmi atas makanannya. Atau menjawab dengan gaya megah yang tak tertandingi oleh diplomat fana manapun, mengungkap gelar tak, Iratak, Raja Kehancuran. Kening Mortar berkerut, ia belum pernah bertemu penguasa seperti ini. Tak ada basa-basi yang berbunga-bunga, tak ada tuntutan tersembunyi, hanya kejujuran yang belak-belakan. Ia memanggil Raja Ira, atau Iratak jika formalitas dibutuhkan. Suasana mencekam. Ia bersyukur, waspada, dan hampir pingsan di bawah tekanan sopan. Mortar Coldam berani bertanya, bagaimana kita bisa membalas budi ini? Peri kuno itu mengharapkan tuntutan darah, jiwa, upeti. Atau membalas dengan mulus, tak perlu upeti. Suku itu kekurangan sumber daya untuk membuat hadiah yang layak bagi raja mereka. Lebih baik berpisah sekarang, katanya, agar mereka pergi tanpa beban. Suasana berubah. Wajah Mortar memucat. Ia merasa kemurahan hati Raja Kehancuran menutupi sesuatu. Ia mencoba mendesak untuk mendapatkan jaminan, tetapi tawaran untuk pergi terasa menggantung. Ia tergagap, terjebak antara kecurigaan dan rasa lapar. Dalam sebuah komentar pelan,
Legibag melaporkan bahwa negosiasi itu rapuh. Atau berbisik kepada Tak bahwa mungkin mereka harus membunuh mereka semua, mencabut kepala mereka dan menempatkan mereka di pilar untuk pencegahan. Semuanya berjalan seperti biasa. Tak menggigil, menggelengkan kepala. Ia belum akan menumpahkan darah elf. Namun, pikiran itu berkelebat di mata Atou, efisiensi yang mengerikan, logika yang kejam. Ia menyeretnya kembali. Tidak sekarang. Tidak sampai mereka tahu lebih banyak. Bahkan tindakan belas kasihan darinya pun mungkin akan diputarbalikkan oleh para buangan ini. Atau menyesuaikan Tak. Alih-alih amal sepihak, mereka akan menerima pertukaran yang adil. Upeti sebagai imbalan atas makanan, kecil, simbolis, penghiburan bagi harga diri manusia. Mortar kembali bersemangat, kelegaan membanjiri wajahnya. Ia membungkuk lagi, suaranya bergetar karena rasa terima kasih. Elf tua itu mengaku diam-diam takut dipermainkan oleh roh-roh jahat. Senyum sinis Atou terhadap rasa takut itu justru memperkuat tekadnya untuk percaya. Tak memperhatikan, jantungnya berdebar kencang. Kepercayaan yang tulus dari jiwa-jiwa yang kelaparan itu jauh lebih meresahkannya daripada pertempuran apapun. Mortar Coldam selesai berbicara, siap pergi. Tiba-tiba, Tak berdiri. Ia menggambar garis tipis di tanah, tak terlihat namun kuat. Jadilah warga Minogura. Kerumunan terkesiap, kewarganegaraan berarti kesetiaan, identitas, perubahan yang tak terelakkan. Suara Atou menggema, Dar Elf tidak terlahir baik atau jahat. Bergabunglah dengan bangsa mereka, dan sistem dunia akan menyelaraskan mereka dengan kejahatan, seperti yang diputuskan Tak. Mortar menelan ludah. Ini bukan sekadar aliansi. Ini metamorfosis. Jantung berdebar kencang. Haruskah mereka melangkahi garis itu? Hidup sebagai pengungsi atau sebagai pisau cukur di sisi raja? Para Dar Elf ragu-ragu. Bayangan berkelebat, kam-kam kosong, anak-anak kelaparan, pengasingan tanpa akhir. Akhirnya, satu suara menembus keheningan, seorang wanita tua menganggap kebaikan Tak sebagai penyelamat. Suara kedua, lalu ketiga, anggukan kepala para prajurit yang kelelahan. Mereka melewati ambang pintu. Sebuah nyanyian lirik terdengar, kami melayani raja kehancuran. Pada saat itu, sesuatu bergejolak di udara, energi rendah berdenyut dari penyelarasan moral yang kembali terjalin. Wajah-wajah berubah. Kecurigaan lama melebur menjadi kesetiaan yang membara. Suku buangan telah berubah menjadi warga kehancuran. Beberapa saat kemudian, mata mereka berkaca-kaca. Empati terhadap anak-anak mereka sendiri tergantikan oleh haus kekuasaan. Bisikan penyesalan, rasa sakit, amarah memantul di benak mereka. Namun Atou membungkam mereka, inilah nikmatnya perlindungan. Senyum gila dari Mortar Rowe. Rasa lapar di mata Gia mendingin menjadi ambisi yang penuh perhitungan. Tak ada lagi korban. Kini, mereka akan menjadi pemburu. Tak menatap subjek barunya, perasaan bersalah dan bangga bertempur di dalam dirinya. Ia adalah raja kehancuran, namun ia hanyalah mantan pecundang yang menghabiskan mana terakhirnya untuk memberi makan orang asing. Hari-hari berlalu. Kehidupan di dalam laut pohon agung mulai terbentuk. Dinding-dinding kulit kayu dan tulang menjulang. Tak mempelajari peta lusuh yang diserahkan Mortar Rowe, dua bangsa besar, Quoria di barat, wilayah manusia yang memuja cahaya murni, dan negeri elf yang dipuja alam. Keduanya bersumpah untuk kebaikan sejati. Secara keseluruhan, mereka adalah musuh bebuyutan Minogura. Memata-matai dua negara adidaya? Kesulitannya absurd, seperti menetapkan tingkat kesulitan Nikmare pada wilayah yang sudah ada di Nikmare. Namun, ada kejutan. Populasi inti Minogura, humanoid bodoh, berkembang biak dengan cepat tetapi kurang memiliki kecakapan riset. Masuklah para Dar Elf, licik, magis, dan cepat belajar. Kedatangan mereka dapat mengisi kelemahan terbesar bangsa, produksi intelektual. Bibir tak mengerucut. Quoria dan dunia elf mungkin tidak menyadari langkahnya selanjutnya. Derap langkah kaki berderak di antara dedaunan. Gia, yang dulunya panglima perang pemburu, melangkah maju di apit Emul, wakilnya. Emul membungkuk kaku, seorang cendekiawan negeri asing dan mitos. Gia menyeringai, giginya setajam pisau. Ia melaporkan hasil pengintaian, mereka memetakan medan, posisi musuh, dan simpul-simpul sumber daya. Emul menambahkan bisikan-bisikan legenda kuno, tipuan tentang reruntuhan tersembunyi, anomali magis. Tak mencondongkan tubuh ke depan, informasi ini tak ternilai harganya. Segera, ia mengumumkan peran, Mortar Rowe untuk menangani administrasi dan penelitian magis, Gia untuk memimpin para prajurit, Emul untuk memandu urusan luar negeri. Satu anggukan mengikat mereka pada tugas. Para menteri baru itu meledak dengan energi. Gia meraungkan sumpahnya, ia akan membantai semua musuh, menusuk kepala pada paku, membiarkan dunia gemetar karena kekuatan Minogura. Bahkan pepohonan pun menggigil. Namun kemudian tak mengangkat tangan. Suaranya tenang, sungguh mustahil, sang raja menginginkan perdamaian. Perang adalah alat yang buruk, yang harus digunakan dengan hati-hati. Gia membeku, ia pikir ini adalah negara pembantaian tanpa akhir. Atau melirik tak, alisnya terangkat. Raja kehancuran seorang pasifis? Kontradiksi ini membuat seluruh dewan merinding. Namun, tekad tak mengikat mereka. Pertama, tumbuh kuat, lalu taklukkan. Tak mendesak untuk beristirahat, tetapi para menterinya adalah pecandu kerja. Aula dewan meledak dalam kekacauan saat semua orang berteriak-teriak mengumpulkan sumber daya. Ia memerintahkan pengembangan lahan sambil melestarikan hutan, tidak ada penebangan habis-habisan. Mortar Rowe menyarankan rumah pohon yang dijalin ke dalam batang pohon hidup.
Emul mendemonstrasikan teknik penguatan magis untuk mendorong pertumbuhan pohon di sekitar bangunan. Hutan berdengung dengan penerimaan, sihir kunonya tunduk pada perintah Hiratak. Dalam hitungan menit, perancah kayu berputar ke angkasa. Batang kayu yang dimakan cacing menjadi pilar yang kokoh. Kulit kayu yang kaya getah berubah menjadi tembok yang dibentengi. Kota Minogura yang sejati pertama berakar tanpa membunuh sebatang pohon pun. Mortar Rowe menjelaskan penanaman kembali, seni menanam bibit baru di tempat pohon tua tumbang. Inovasi tak mempercepat pertumbuhan selama berabad-abad hanya dengan sekejap mata. Dewan terkagum-kagum. Gagasan bahwa setiap sumber daya yang dipanen dapat diisi ulang memberikan perspektif baru tentang perang. Kita tidak menghancurkan, kita memanen dengan bertanggung jawab. Mengunjungi Korea atau dunia peri hanya akan mendengar kisah-kisah tentang pasukan yang memporak-porandakan negeri. Di sini, di Minogura, bahkan perang pun bisa berkelanjutan. Lalu seseorang bertanya tentang sihir tingkat lanjut, 6 prinsip elemen, mantra militer, sihir benteng. Mortar tersenyum malu, mereka hanya tahu 4 elemen. Ilmu sihir mereka tertinggal dari negara asal. Namun tak hanya menyeringai lebih lebar, sebuah batu tulis kosong untuk bereksperimen. Ia menjanjikan terobosan yang akan membuat dunia lain berebut untuk mengejar. Mata Dewan membara penuh harap. Keheningan menyelimuti. Emul memetik anggur ungu dari tanaman merambat yang tumbuh di alun-alun kota. Ia menggigit, matanya terbelalak. Raja juga yang membuat ini, bisiknya. Gumaman bergema di antara kerumunan. Anggur dan apel dari pertemuan pertama mereka bukanlah kebetulan. Mereka dibuat dengan produksi darurat, teknik terlarang yang dapat memunculkan objek apapun dengan biaya mana yang sangat besar. Tak menjelaskan ia bisa menciptakan bubuk mesiu, logam, bahkan minyak mentah jika ia berani. Kekuatan mentah itu berdengung di udara, sebuah janji akan senjata dan keajaiban. Atau memiringkan kepalanya, setengah geli, setengah khawatir, kekuatan ini berlebihan. Namun ia tahu itu adalah kunci masa depan mereka. Ketakutan baru menyerang tak, kekuatan untuk memunculkan apapun berarti titik buta. Jika ia bisa membuat senjata, mengapa berhenti di situ? Nekromansi? Sihir waktu? Ia meyakinkan dirinya sendiri, ia memegang kendali. Namun beban kekuatan itu menekan jiwanya. Ia bukan cangkang rapuh yang sama yang terbangun di sini beberapa hari yang lalu. Ia adalah dewa di antara pohon-pohon muda. Warga memandangnya dengan kagum dan teror. Dan kini ia tak bisa menyembunyikan wajahnya dari tatapan penuh kerinduan mereka. Atau merasakan konflik batinnya. Ia melangkah mendekat, suaranya lirih, "Tidak apa-apa, Baginda." Mata gelapnya adalah cerminan jiwanya, kebanggaan dan keraguan, kepedihan dan ambisi. Ia mengangguk, tekadnya mengeras. Sebuah kerajaan tak dibangun hanya atas belas kasihan. Ia membutuhkan visi, kekejaman, dan sedikit kehancuran. Ia mengangkat tangannya, merasakan gelombang mana, tak ada lagi remah-remah dari langit, ia akan membentuk masa depan dengan darah dan keringatnya sendiri. Dan jika dunia hancur di bawah kekuasaannya, biarlah. Angin berbisik di sela-sela pohon muda yang baru ditanam. Suaranya menggema dengan janji sebuah bangsa yang tak tertandingi. Dalam remang-remang cahaya senja, atau berdiri di samping tak, bajingan buruk rupa yang telah menggunakan mana super untuk mencapai supremasi. Hamparan ruang hampa yang tak berpengharapan telah menemukan tujuannya. Raja kehancuran mengawasi sebuah kota yang lahir dari belas kasihan, sihir, dan kegilaan. Dan di suatu tempat di kejauhan, genderang perang mulai ditabuh pelan. Kerajaan Suci Kualia yang konon memutuskan untuk memamerkan senjata pamungkas mereka, seorang gadis. Tapi bukan sembarang gadis. Seorang santo berapi-api dengan mata penuh penghakiman ilahi dan api yang lebih panas daripada riwayat pencarian rata-rata orang bodoh. Seorang bajingan malang mencoba mengujinya, mengatakan dia tidak terlihat seperti apa adanya. Ya, salah besar. Beberapa detik kemudian, medan perang menjadi ajang barbeque. Musuh-musuhnya dikremasi seperti stik daging berminyak, dosa-dosa mereka dipanggang dalam api suci oleh legenda yang dikenal sebagai Soarina, Santo Kremasi. Seorang penjahat perang yang masih hidup dengan pesona halus hulu ledak nuklir dalam gaun pengantin. Dan jika itu belum cukup pedas, para penjahat politik di Kualia sibuk memperdebatkan pertanda ilahi seolah-olah itu adalah gosip kantor. Ketika Santo Soarina berani menyarankan untuk pergi ke benua hitam sendiri, mereka menarik kartu, "Kau bukan gadis desa lagi." Menyedihkan. Mereka tidak tahu kengerian apokaliptik macam apa yang menanti di tanah terkutuk itu. Sementara itu, kembali ke negeri ajaib gelap yang penuh tepian dan kejahatan, Lord Tak, yang secara mental masih 3 langkah lagi dari utas Reddit Incel, dipuja Bak Mesias Cabul. Para Dark Elf telah membangun ruang singgasananya, dan kesetiaan mereka mengalir lebih deras daripada keringat di punggung seorang gamer selama pertandingan PvP. Dan apa yang mereka berikan kepada raja mereka? Pakaian. Benang kerajaan asli. Tak ada lagi piyama, tak ada lagi kaos berkerak. Ia kini berpakaian layaknya seorang Dark Lord sejati, dengan tetesan air yang cukup untuk menenggelamkan seorang blogger mode. Reaksinya? Sebuah anggukan. Keren. Stoik. Mati di dalam, tapi juga terharu. Lalu tibalah pertemuan itu. Rencana besar. Skema yang lebih gelap. Pengembangan internal adalah kekusutan nasional yang baru. Lord Artude, seorang ahli dalam mengusulkan kecemerlangan psikotik dengan wajah datar, mengurungkan niat tentang pohon daging manusia. Ya, sebuah pohon yang menumbuhkan daging, yang rasanya seperti manusia. Apa-apaan ini? Ternyata, pohon itu bergizi. Rasanya seperti dendeng. Para elf agak khawatir itu mungkin akan membuat beberapa orang trauma, karena, kau tahu, daging manusia, tapi ya sudahlah. Percobaan penanaman dimulai. Dan tak, dia bahkan tidak gentar. Ini bukan sekadar negara baru. Ini adalah startup kanibal fantasi pertama di dunia. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan magis. Karena ketika kau adalah bangsa terkutuk yang penuh dengan orang-orang bejat, kau butuh kembang api.
Sihir militer menjadi prioritas, mantra efek massal yang bisa mengubah medan perang menjadi kawah. Artude praktis ereksi hanya dengan membicarakannya. Dan sang raja, dia menyetujui dengan seringai yang berteriak, "Aku benar-benar menggunakan ini untuk pamer pada musuhku." Penelitian sihir tingkat strategis dimulai. Tim itu bersemangat. Secara harfiah dan kiasan. Pahlawan, bukan gerombolan, 9021035. Ketika pembicaraan militer dimulai, Artude melempar bola lengkung taktis, lewati pembangunan pasukan. Terlalu mahal. Terlalu jelas. Sebagai gantinya, ciptakan pahlawan. Satu pahlawan. Monster tunggal yang retak, begitu kuat hingga bisa menerjang pasukan hingga minggu depan. Pahlawan murah untuk dipertahankan, sangat efisien, dan, yang terbaik, bijaksana. Satu pemanggilan. Satu gigacat perang yang tak terhentikan. Saat pertemuan berakhir, mana nasional terus mengalir deras sebagai keringat di balik kerah kerajaan baru Tak. Warga negara yang bahagia berarti bangsa yang lebih kuat. Dan Tak, menyeringai bak panglima perang yang sedang mabuk sabu, menyatakan bahwa ia akan memimpin mereka menuju puncak kebahagiaan. Mereka belum menyadarinya, tetapi raja mereka bukan sekadar pecundang dari dunia lain, ia adalah inkarnasi kode curang. Kembali di faksi munafik Suci Qualia, dua kesatria bersiap untuk misi ke benua hitam. Satu kaku, satu longgar, dan keduanya menyeret beban emosional yang lebih berat daripada pedang mereka. Satu kesatria mencengkeram cincin kawin bagaikan doa. Yang lain menggodanya karena mendengkur menyebut nama istrinya. Momen-momen persaudaraan bercampur dengan malapetaka yang akan datang. Keduanya tidak benar-benar ingin pergi, dan keduanya tahu mereka mungkin sedang berjalan menuju lubang neraka iblis yang menyamar sebagai benua. Lalu datanglah orang yang mereka kenal, seorang veteran beruban, lebih kasar daripada kulit naga, dimasukkan ke dalam pasukan di detik-detik terakhir seperti jari tengah politik. Mereka sedang dijebak. Dan mereka tahu itu. Lord Tak, yang masih canggung seperti siput telanjang di pesta formal, melakukan tur keliling kerajaannya yang sedang berkembang. Perumahan buruk. Pohon daging tumbuh subur. Makanan aman. Laboratorium sihir bermunculan. Sumber air sedang diuji. Para elf bersinar dengan rasa syukur, dan mana gelap. Bangsa rintisan mayat hidup sedang berkembang pesat. Dan Tak, dia merasakannya. Untuk pertama kalinya sejak ia diisekai seperti rudal otakku yang gemuk, ia bukan sekadar karakter latar belakang yang berlendir. Ia adalah seorang penguasa. Lalu datanglah mata air hutan, ternoda, rusak, bersinar dengan getaran terkutuk. Tak mengendusnya, menjilatinya, praktis bermandikan cairan itu. Orang normal pasti akan muntah. Tapi ini tidak normal. Ini negeri jahat. Tanah terkutuk itu memberdayakan yang jahat dan menampar yang netral. Karena semua orang di Minogra sekarang berpihak pada yang jahat, mereka pada dasarnya berenang dalam buf status. Air, lezat, udara, menyetrum, jiwa, rusak dengan segala cara yang benar. Seorang elf menunjukkan sebuah masalah, tanah terkutuk itu terlihat sangat jahat. Jika seluruh negeri menjadi hitam dan bersinar, akan sulit untuk bersembunyi. Kekuatan militer? Perlu. Tapi Tak tidak khawatir. Dia punya rencana, melepaskan seorang pahlawan. Karena tak ada yang lebih meyakinkan daripada mesin pemusnah massal satu orang. Kejutan yang mengejutkan, atau pendamping Tak yang berwujud Dewi Gotik, mengungkapkan bahwa dia juga seorang pahlawan. Tidak sekuat sebelumnya, tetapi tetaplah kiamat berjalan berkaki. Pahlawan bahkan tidak perlu bertarung. Mereka hanya ada, dan naik level dengan bernapas. Dia mengebom hutan untuk membuktikan suatu hal. Semua orang bertepuk tangan. Para elf memohon untuk membangun istana. Tak, yang masih rendah hati seperti orang miskin yang bangkrut, berkata dia akan hidup seperti mereka. Tapi mereka tidak menerimanya. Tidak ada raja kegelapan yang tidur di ranjang rakyat jelata. Jadi dia menyerah. Rencana istana mendapat lampu hijau. Impian benteng terapung berakar. Kota terbang menjadi impian nasional. Karena jika ada yang bisa mewujudkannya, itu adalah Tak, kecuali Isekai Mesum yang entah bagaimana menjadi dewa mereka. Para elf bersumpah setia lagi. Jiwa dan raga. Kemuliaan bagi Iratak. Kemakmuran bagi Minogra. Keyakinan mereka tidak dibangun di atas propaganda atau cita-cita Gemerlap. Itu adalah pengabdian yang mentah dan kotor kepada seseorang yang memberi mereka harapan di neraka. Tak, yang dulunya pecundang yang bahkan tidak bisa memesan makanan tanpa rasa cemas, kini menjadi tulang punggung sebuah kerajaan. Sementara itu, di ujung dunia, para ksatria suci maju. Ashira, pion Qualia, bergumam bahwa ini hanyalah babak pembuka. Dia benar. Potongan-potongan itu bergerak. Para santo terbakar. Tanah terkutuk itu tumbuh. Dan kekuasaan tak akan segera menghancurkan keseimbangan dunia. Sebuah bangsa yang lahir dari bayangan, penyimpangan, dan dendeng daging terkutuk. Siap untuk menguasai bumi. Sementara bagian utara kerajaan barat dirusak oleh suku-suku barbar dan pemberontakan liar, sekelompok tentara bayaran bertangan kotor berkumpul di sebuah kedai, menyeruput minuman keras seolah-olah harga diri mereka telah digadaikan. Kekacauan di utara besar sekali. Seluruh negara kota terpuruk tak bertuan, dan bahkan gadis suci harus membawa harta rampasan sucinya ke sana untuk meredakan kekacauan. Tapi para tentara bayaran yang berkeringat ini, mereka lebih khawatir mabuk daripada melawan penyihir. Ya, penyihir, beberapa berbisik rumor bahwa satu penyihir saja mungkin telah menyebabkan semua pembantaian itu. Tapi itu terdengar terlalu anime untuk menjadi kenyataan, bukan? Namun, karena semua orang terlalu takut untuk pergi ke utara, sang bos menyeret mereka ke selatan menuju hutan Daijukai. Alias, ketiak raksasa yang membusuk di benua itu. Tak seorang pun tahu apa yang ada di luar sana. Hanya rumor, hanya bisikan jenis yang membuatmu mengompol dan menyebutnya air suci. Saat sang bos dan gerombolannya yang malang menyeruput bir bak babi di palung suci, mereka menjatuhkan kutipan-kutipan spiritual dari Santo Aros untuk membenarkan alkoholisme mereka. Lepaskan tugas sucimu, seru salah satu dari mereka. Rupanya, kitab suci adalah alasan mereka untuk mabuk berat sebelum berbaris menuju hutan pembunuhan terkutuk. Seorang satria suci berwajah segar, Ronias, yang jelas masih mengenakan keperawanan moralnya bak lencana, mencoba membuat mereka merasa bersalah dengan pidato-pidato yang benar.
Namun bahkan orang tua yang bertanggung jawab, Lord Berzel, menyuruhnya untuk tenang. Lagi pula, mereka semua punya keluarga. Tak seorang pun ingin ditusuk oleh Banshee hutan yang mengejutkan. Lalu sang raja memanggil mereka. Dan jika itu tidak mengibarkan bendera kematian yang besar dan berdenyut-denyut seukuran penis iblis, tak akan ada yang bisa. Sementara itu, di celah terdalam kejahatan anime, Lord Takuto, sang introvert yang berubah menjadi penguasa dengan gaya neet yang dirawat di rumah sakit, melepaskan keganjilan pertamanya. Seonggok daging manusia berubah menjadi serangga berkaki panjang yang meluncur di lantai seperti jamur kaki setan. Para pemuja kehilangan akal sehat mereka, membungkuk seperti orang bodoh di hadapan berhala iblis, yakin Takuto adalah mesin kelahiran dewa. Aksi berpura-pura sampai berhasil dengan sempurna. Bahkan dia sendiri tidak tahu cara kerjanya, dia hanya menuangkan sihir dan daging ke dalam ritual dan poof, serangga. Seperti acara memasak ilmu hitam. Sekarang setelah kebun binatang iblis mereka memiliki penghuni pertamanya, saatnya untuk rencana besar berikutnya, memanggil pahlawan terkutuk. Dan bukan sembarang pahlawan, Isla, ratu segala serangga. Satu-satunya waifu di seluruh kumpulan iblis yang tidak memiliki hasrat mendominasi dunia atau tanda bahaya tingkat nuklir. Dia meningkatkan pasukan serangga, memanggil serangga pekerja, dan tidak berteriak tentang kekacauan setiap 5 detik. Benar-benarkah? Kembali di istana Ikea-nya yang jahat, Takuto mengunyah makanan tak sehat seperti rakun pemakan stres. Atau, sahabat karibnya yang setia dan mungkin satu-satunya makhluk waras di sekitarnya, menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan bom natrium olahan. Namun Lord Takuto, yang masih terkungkung dalam trauma makanan rumah sakit, berkata, lupakan saja. Pasukan serangga mereka bertambah banyak. Istana sedang dibangun. Para Dark Elf mengangkut batu bata seperti NPC Minecraft terkutuk. Dan sekarang Takuto ingin mengadakan dewan perang dengan mortar dan gengnya untuk membicarakan strategi, karena pengintai serangga menyeramkan mereka akhirnya berhasil mengendus manusia di sekitar. Sebuah kota. Bukan Qualia, syukurlah. Sebuah pos terdepan dengan atribut netral yang belum menyadari keberadaan mereka, setidaknya belum. Tapi jika ada yang menyadarinya, itu pasti mereka. Dan jika mereka berasal dari negara dengan semua atribut, itu berarti perang instan, dan sudut damai yang menyedihkan ini akan berubah menjadi pertumpahan darah yang membara. Takuto, dengan gaya penguasa bodoh yang klasik, membuka mulutnya dan mengatakan satu hal yang seharusnya tidak pernah kau katakan di anime. Semuanya akan baik-baik saja. Beberapa detik kemudian, boom, bendera dikibarkan. Tepat seperti prediksi Atou, sekelompok satria suci berkepala dingin bersenjata lengkap berjalan memasuki hutan Daijukai seolah-olah mereka sedang berburu Pokemon. Hutan terkutuk itu seharusnya menolak kehidupan, tetapi para badut ini langsung masuk, senjata mereka berayun-ayun, ego mereka membumbung tinggi. Jika kehalusan adalah sebuah kebajikan, mereka semua akan ditembak di tempat. Mereka harus diusir diam-diam. Tetapi jika tidak maka situasi akan memanas. Yang pertama menghadapi parade suci itu adalah seorang gadis, bukan? Seorang Dark Elf dengan energi, aku telah melihat sesuatu yang buruk yang serius. Tenang, kalem, dan jelas terlalu cerdas untuk tertangkap basah di dekat para fanatik yang buta keyakinan ini. Ia memperingatkan mereka. Ia mengatakan bahwa mereka mengganggu kedamaian. Tetapi para ksatria suci, dengan Ronias dan Berzel di pucuk pimpinan, mencium sesuatu yang mencurigakan dan mulai menginterogasinya seolah-olah ia baru saja mencuri glizi suci mereka. Lalu, si ksatria bodoh Ronias mengungkap kebenaran nuklir. Mereka ada di sini karena ramalan ilahi. Ya, bukan sekadar firasat. Sebuah ramalan, para dewa berkata ada hal buruk di hutanmu. Dan itu ajaran sesat. Langsung membocorkan rahasia negara kepada seorang gadis elf sembarangan? Ronias baru saja melanggar seluruh kode etik satria dalam satu kalimat. Bahkan Berzel tampak seperti akan menampar mulutnya sendiri. Namun, dalam kejutan yang tak terduga, Berzel menyuruh semua orang mundur. Peri itu telah bersumpah untuk perdamaian. Hutan itu tidak memiliki ancaman, setidaknya tidak ada yang urusan mereka. Mereka berbalik. Dan dalam speedrun pengkhianatan anime yang sempurna, Ronias langsung melancarkan jurus pamungkas. Seperti tikus berminyak yang keluar dari toilet pendeta, Ronias menyatakan Berzel tidak layak menjadi komandan. Si brengsek itu benar-benar mencoba memamerkan otoritasnya, melontarkan kata-kata seperti meninggalkan tugas dan mengejek para dewa, seolah-olah dia sendiri tidak baru saja melanggar separuh hukum ilahi. Dia mencopot pangkat Berzel, menyatakan dirinya komandan, dan memerintahkan pasukan langsung menuju Daijukai. Kru lainnya, bodoh seperti batu bata. Mereka mengikutinya tanpa bertanya. Bahkan Falco mengkhianati bosnya dengan kesetiaan seekor kecoa yang sedang birahi. Berzel, yang terpaksa mundur, hanya bisa menyaksikan Ronias menyerbu tanah suci. Semua karena dia tidak bisa menahan ramalannya. Satu permohonan terakhir datang dari gadis peri itu, dia memohon agar mereka tidak melanjutkan. Namun para ksatria suci yang dipenuhi ego ini tidak mendengarkannya. Saat Ronias mengangkat senjatanya untuk mengancamnya, kenyataan tersentak bagai selaput darah yang robek. Boom! Seorang penyihir muncul. Penyihir sungguhan dengan huruf kapital W, dan bukan si imut anime sapu terbangmu, yang ini meledak ke dunia nyata dengan kehalusan pesta pora iblis. Ronias terlempar seperti boneka kain dalam blender. Jeritan, kekacauan, luapan sihir, semua yang kau harapkan ketika seorang idiot menusuk dewa yang salah. Semuanya menjadi kacau. Kedamaian, hancur. Para peri gelap, murka. Para ksatria suci, terpergok dengan celana suci mereka melorot. Dan di suatu tempat dalam bayang-bayang, sang penyihir memperhatikan. Menyeringai. Waktu berlalu cepat, dan para paladin sudah tenggelam dalam kekacauan. Unit-unit mereka menjerit, peradaban yang mereka sebut runtuh di sekitar mereka. Bala bantuan menyusut, menit-menit berlalu bagai air yang menembus ember pecah. Seorang bodoh yang berminyak berani meremehkan mereka, tetapi kenyataan menghantam bagai truk, para paladin jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Pedang beradu, tubuh-tubuh berjatuhan, bau besi memenuhi udara. Namun kesombongan masih menetes dari seringai licik musuh.
Sang penyihir mengejek mereka, menyebut manusia mengagumkan karena moral dan perisai mereka, tetapi hanya karena ia senang merobek perisai-perisai itu. Ia memerintahkan mereka untuk menyandera. Seorang sandera. Trik paling kotor dalam buku, namun para pejuang keadilan yang memproklamirkan diri ini ragu-ragu, gemetar membayangkan pengorbanan. Dan kemudian datanglah kesepakatan yang sesungguhnya, janji mengerikan bahwa jika mereka membunuh satu orang malang ini, kutukan akan terangkat. Tanah air akan aman. Logika terpelintir menjadi kotor. Moralitas terkikis. Para paladin menatap, tersedak berat pilihan mereka. Udara terasa sesak, tubuh-tubuh membeku, dan dalam kilasan realitas yang mengerikan, sang penyihir melepaskan senjatanya yang paling bejat. Tentakel. Bukan satu, bukan dua, melainkan serentetan tentakel berlendir yang menggeliat bak mimpi basah ilustrator hentai. Mereka pikir hanya ada 6. Mereka pikir mereka bisa menghitung dan menaklukkan. Salah. Hutan mengejek mereka dengan isi ulang yang tak terbatas, setiap tentakel tumbuh seperti rumput liar di taman limbah. Mereka telah dipermainkan sejak awal, pion di papan catur keputusasaan seorang penyihir. Ia menuntut mereka untuk berpencar, melarikan diri, dan membawa pesan kembali. Pengecut mungkin hidup, pahlawan mungkin mati, tetapi bagaimanapun juga, hutan telah merenggut mereka. Kemudian sang penyihir menunjukkan kartu trufnya, sesuatu yang lebih menjijikan daripada tentakel. Ia menggunakan teknik pedang suci. Teknik yang dimiliki manusia jauh lebih hebat daripada sampah berlendir yang kini sedang dipermainkan. Para paladin ternganga, tercekik tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penyihir menggunakan seni sakral mereka? Sederhana. Ia mencurinya. Ia membunuh seorang paladin veteran bernama Belder, suami, ayah, pelindung, dan tak hanya mencabut tekniknya, tetapi juga ingatannya langsung dari mayatnya. Cintanya kepada istrinya, perhatiannya kepada putrinya, impian dan tugasnya, semuanya ditelan, dilahap, dan dimuntahkan kembali sebagai senjata di tangannya yang kotor. Setiap pembunuhan membuatnya semakin kuat. Setiap jiwa yang dilahapnya memuaskan rasa laparnya. Dan para paladin terlambat menyadari, perlawanan mulia mereka tak lebih dari bahan bakar untuk pesta monster itu. Lonius, sang paladin yang berpegang teguh pada sisa-sisa kehormatan terakhir, menolak untuk menyerah. Ia memikirkan rekan-rekan, tentara bayaran, keluarga yang menunggu di rumah. Tekadnya bersinar seperti lilin di tengah badai, tetapi lilin hanya bertahan sesaat sebelum padam dalam kegelapan. Sang penyihir mengejeknya, membisikkan masa depan tentang apa yang mungkin terjadi. Kepulangan yang damai, reuni yang bahagia, rasa syukur kepada Tuhan. Dan kemudian ia memutar pisaunya, menjanjikan kenyataan yang telah ia pilih. Kematiannya. Kematian keluarganya. Pembantaian penduduk desa, siksaan orang-orang tak berdosa, semua itu berada di kakinya. Ia bersumpah untuk membunuh tanpa alasan, menyebarkan kesengsaraan hanya karena ia bisa. Kekasihnya telah mengajarinya, bunuh mereka semua. Tanpa terkecuali. Keputusasaan yang terbungkus ekstasi, sebuah filosofi yang berlumuran darah. Lonius gugur, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai simbol keadilan yang tenggelam dalam kotoran. Perpisahannya diludahi oleh tawa berbisa sang penyihir, yang berjanji bahwa dari singgasana surga, ia akan menyaksikan orang-orang yang dicintainya mati. Perlahan. Sepenuhnya. Akibatnya berbau mayat. Atau, tangan kanan sang penyihir, melaporkan pembantaian itu telah tuntas. Setiap orang bodoh terakhir telah dibunuh, dibersihkan seperti sampah setelah festival kotor. Raja akan senang. Namun di balik kekejamannya, atau melontarkan lelucon, mengklaim bahwa ia seorang pasifis, bahwa omelan pembantaiannya sebelumnya hanyalah pelecehan. Seolah-olah mengejek moralitas hanyalah hobi biasa. Kemudian terungkaplah, dunia ini tidak sama dengan permainan yang pernah mereka kenal. Mekanisme telah bergeser, aturan telah ditulis ulang. Kekuatan atau semakin kuat, tak lagi hanya mencuri kemampuan, tetapi juga melahap seluruh ingatan. Keunggulan mereka bertambah seiring bertambahnya mayat. Dan Qualia, yang dulu ditakuti kerajaan, kini terguncang oleh masalah di utara. Namanya bergema bagai kutukan, Erakino, penyihir susuri. Monster yang memporak-porandakan kota-kota di utara, kiamat berjalan dalam wujud perempuan. Tak seorang pun memahami sifatnya, hanya kehancuran yang ditinggalkannya. Para komandan berspekulasi, apakah dia juga seperti mereka, yang terseret ke dunia yang bengkok ini? Kekuatan sekelas pahlawan yang terbungkus kekacauan. Masalah yang terlalu berbahaya untuk diabaikan. Mereka memperdebatkan kontak, tetapi menyimpulkan bahwa kejahatan tak pernah bersatu dengan kejahatan. Monster tidak berteman, mereka menciptakan mayat. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke aliansi dengan negara-negara netral, sebuah perubahan pragmatis dalam perjalanan mereka menuju dominasi. Rencana untuk pahlawan baru pun muncul, seseorang untuk melawan penyihir itu, seseorang yang lahir dari sihir dan perang. Isla dulunya adalah kandidatnya, tetapi keraguan membara. Mereka membutuhkan kekuatan murni sekarang. Senjata sejati, bukan sekadar simbol. Pembicaraan beralih dari kekuasaan ke politik. Dengan melemahnya Qualia dan tak terkendalinya penyihir utara, bangsa mereka membutuhkan sekutu, meskipun bersekutu dengan kejahatan. Kelangsungan hidup menuntut kompromi, aliansi dengan negara-negara netral yang mungkin menoleransi bau busuk mereka. Pembangunan istana sedang berlangsung, panggung sedang dipersiapkan untuk kekuatan yang lebih besar. Setelah selesai, jalan mereka menuju dominasi akan semakin tajam, dan peluang mereka untuk memanipulasi kekuatan netral akan semakin besar. Namun, di balik semua rencana ini tersembunyi satu kebenaran pahit, tak ada aliansi, tak ada skema yang mampu menghapus kekotoran yang sudah menyebar. Kerajaan mereka berbau kematian, setiap kemenangan dipenuhi mayat. Di tempat lain, pembersihan masih berlangsung. Mayat-mayat menumpuk seperti sampah, baunya tak tertahankan. Para prajurit tercekik, namun patuh, membersihkan medan perang seperti petugas kebersihan di neraka. Namun kemudian sesuatu terjadi, segerombolan. Gelombang makhluk yang luar biasa membanjiri tempat kejadian, lebih banyak dari yang pernah dilihat siapapun sebelumnya.
Kepanikan menyebar, para prajurit menjerit seperti tikus yang terperangkap dalam sangkar yang terbakar. Perintah menggonggong, bala bantuan dipanggil, tetapi kekacauan semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk itu belum berakhir. Mimpi buruk itu justru berlipat ganda. Di tengah kekotoran, atau mendekati tuannya, suaranya gemetar karena ragu. Ia mengaku bersalah, mungkin ia telah bertindak terlalu jauh melawan para paladin, kekejamannya meluap bahkan untuk kampanye celaka ini. Namun tuannya menepisnya, menyunggingkan senyum manipulasi yang berminyak. Ia meyakinkannya, tak satupun yang ia lakukan akan membuatnya marah. Ia adalah pedangnya, perisainya, senjatanya. Ia mengandalkannya, membutuhkannya di sisinya. Dan Atou, bagaikan ngengat pada api, mengikrarkan dirinya lebih dalam. Ia akan memberikan segalanya, kesetiaannya, seluruh keberadaannya, tenggelam dalam pengabdian untuk pria yang menghunusnya bagai pedang. Ia memohon perintahnya, putus asa untuk dimanfaatkan, putus asa untuk melayani. Panggung ditutup dengan janjinya, sebuah sumpah yang bermandikan kesetiaan, nafsu, dan bau memabukkan dari kepatuhan mutlak. Istana itu menjulang tinggi bak monumen kesombongan dan ambisi, berotot dan angkuh tak masuk akal, akhirnya rampung. Semua orang terperangah, bertepuk tangan, dan menyemir sepatu mereka sementara masalah menumpuk di balik permadani bak buah busuk. Mudah sekali terperangah melihat kilauan itu dan menyebutnya awal mula. Jauh lebih mudah daripada memperbaiki penggilingan, kekurangan pangan, dan kekurangan bakat yang mengintai di bawah marmer. Istana berbicara dengan eufemisme, perluas nanti, kumpulkan sumber daya, lebih besar lebih baik. Sang raja bersenandung, senang dengan gagasan sebuah bangunan yang cukup tinggi untuk menggores langit dan cukup dalam untuk menggigit bumi. Sanjungan mengalir deras sebagai sirup dari orang-orang idiot. Evolusi kita hanya melahirkan pahlawan yang berani dan gagah berani, sorak mereka, dan ruangan itu mempercayainya karena memang ingin. Namun tidak semuanya berkilau. Sang raja, sebuah kontradiksi berjalan yang mengenakan martabat bak jubah kebesaran, berdiri canggung di tengah sorak-sorai, seorang bajingan buruk rupa yang istana bersikeras panggil, yang mulia. Di suatu tempat, dua pengikut dewasa bersekongkol dan bersolek. Satu, seorang wanita angkuh yang mengipasi dirinya dengan kertas-kertas kebijakan, yang lain berbau lumpur dan ambisi. Mereka bersekongkol untuk kenyamanan raja, karena politik membutuhkan sandiwara dan raja membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Seseorang, Atu, mengumumkan ide cemerlang dengan nada terlatih seseorang yang telah memutuskan bahwa tindakan memutuskan adalah satu-satunya bakat mereka. Kumpulkan para pelayan. Gadis-gadis kecil, serunya seperti orang gila mengumumkan parade. Istana mengerjap. Mortaro tergagap menyetujui karena ketika Atu marah, bencana mengikuti seperti babi mengikuti kotoran. Itu adalah rencana yang dijahit dari ego dan kenyamanan, para pelayan yang kecil, patuh, dan murah dalam hal tenaga kerja. Anak-anak mengatakan hal-hal yang jujur, kicau para perencana, seolah-olah kejujuran memiliki usia yang lebih disukai. Mereka menggambarkannya sebagai pandangan ke depan politik, melatih para pemimpin masa depan, memperkuat peran perempuan, dan menghemat tenaga manusia, kata-kata yang dipoles hingga tak tajam. Sang raja, yang mengaku kesulitan bercakap-cakap dengan para delegasi berkulit gelap, membiarkan dirinya terbuai oleh gagasan itu. Seseorang yang mudah diajak bicara, akunya seperti orang yang mengaku alergi terhadap kejujuran. Dewan mengangguk seperti anjing terlatih. Maka perintah itu pun keluar dengan penuh gaya seremonial, kumpulkan para pelayan. Kekacauan pun terjadi. Anak-anak yang berkumpul datang, beberapa terisak-isak, beberapa berwajah datar, istana merasa ini merepotkan. Mortaro berani membawa anak kembar di menit-menit terakhir, dan ruangan itu berdengung penuh penghinaan. Menyedihkan, sembur seseorang. Kompas moral istana menunjuk pada tontonan dan menyebutnya tugas. Dua gadis, tidak digambarkan dalam kostum yang rumit, tetapi hadir dan canggung, diantar ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang dewasa yang mencoba mengubah kebaikan menjadi sandiwara. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka di kulitnya karena penyakit dan bertahan hidup, yang lain membawa keheningan yang lebih berat daripada lampu gantung. Istana memeriksa mereka seperti memeriksa ternak, berbisik-bisik tentang kesesuaian dan kegunaan. Sekilas mereka tampak pendiam, aneh di dunia yang menuntut kebisingan. Sang kakak berbicara lebih dulu, formal, terukur, sopan dengan cara rapuh orang-orang yang mempelajari tata krama sebagai perisai. Yang lebih mudah menjawab dengan kata-kata singkat dan menusuk, emosi minimal seperti luka yang dibalut terlalu ketat. Para pengikut berkomentar tentang luka dan kekuatan seperti ahli bedah yang lupa bersikap lembut. Di mana istana mengharapkan narasi kepahlawanan anak yatim, mereka bertemu sesuatu yang jauh lebih dingin. Bertahan hidup telah mendorong keduanya melampaui kesedihan biasa. Keluarga mereka telah terpecah belah akibat kelaparan dan pengasingan, dan dalam perhitungan yang putus asa, hal yang tak terpikirkan telah terjadi. Ruangan itu tersentak ketika sang kakak menjelaskan, dengan ketenangan yang mencekam, pilihan-pilihan yang mereka hadapi. Mortaro terbatuk, dan percakapan beralih ke rasa kasihan dan reputasi. Istana menanggapi dengan perpaduan horor dan kemegahan yang biasa, diskusi tentang pengabdian dan ketahanan, seseorang yang menawarkan penghormatan dangkal untuk ketahanan seolah-olah rasa sakit dapat diberi label dan disimpan dengan rapi. Raja mendengarkan, dan kebosanan di matanya menajam. Si kembar tidak menangis. Mereka tidak menangis sejak ibu mereka meninggal. Hati mereka, menurut pengakuan mereka sendiri, telah tertutup. Ia meminta mereka untuk mengabdi, bukan sebagai piala, bukan sebagai pelacur yang mendapatkan persetujuan istana, melainkan sebagai pelayan, pembelajar kepemimpinan. Istana bersorak karena sebuah inovasi baru telah tercipta. Si kembar bertukar pandang, yang lebih muda ragu-ragu, yang lebih tua tenang. Mereka menerima, dengan lembut. Ia berjanji untuk mengawasi mereka. Hanya itu, sebuah janji dan perintah yang diturunkan bersamaan. Para pelayan sibuk dan mengoceh tentang penampilan dan kepatutan, Ratu Tugas mengangguk setuju. Istana memutuskan langkah itu bijaksana. Si kembar membungkuk.
Di suatu tempat di belakang, seseorang bergumam bahwa raja sebenarnya berbicara dengan sopan kepada seorang anak, seolah-olah label dan nada suara dapat menggantikan pemahaman yang sesungguhnya. Istana berganti haluan dan langsung terjun ke birokrasi yang membosankan dengan energi panik orang-orang yang takut melakukan sesuatu yang berarti. Konstruksi laporan-laporan dibacakan, para pembangun mengaku kelebihan tenaga kerja karena istana telah selesai. Sebuah klinik diusulkan, praktis, murah, dan penting. Raja mengangguk seolah klinik adalah pedang. Laporan sumber daya datang berikutnya, dengan kekhawatiran tentang mana dan tenaga manusia. Produksi berbasis mana, kata mereka, praktis tetapi mahal, utang yang ditulis dalam energi dan sakit kepala di masa depan. Penelitian menarik perhatian istana. Sihir militer telah selesai secara teori, saat ini hanya satu orang yang bisa menggunakannya. Kita akan melatih yang lain pada akhirnya, mereka berjanji satu sama lain seperti orang yang berjanji untuk membersihkan rumah yang korup dari dalam. Mereka membicarakan spesialisasi seolah-olah itu saja akan melindungi mereka dari bencana. Komandan melaporkan pasukan baru, 5 serangga berkaki panjang yang ditugaskan untuk eksplorasi, kekuatan yang menggelikan untuk apapun kecuali pengintaian. Dewan memperdebatkan siluman dan patroli sementara imajinasi berbisik tentang hal-hal yang lebih hebat. Pahlawan mana yang akan dihasilkan selanjutnya? Isla, Ratu Segala Serangga, akan dipanggil. Ruangan itu memuntahkan kekhawatiran tentang mana, lokasi ritual, dan alokasi sumber daya seperti paduan suara akuntan. Raja setuju untuk memprioritaskan mana yang dibutuhkan, karena ritual membutuhkannya dan ambisi menuntutnya. Pertemuan itu melilit erat, efisien, dan sedikit terinfeksi karena mengabaikan kebusukan yang mendasarinya. Sebuah tabrakan, tak disengaja, remeh, manusiawi. Seseorang menabrak orang lain, pakaian robek, permintaan maaf berhamburan seperti ngengat. Ruangan itu tertawa dan memaki secara bersamaan. Si kembar mengamati dalam diam, mata mereka mengikuti sisi manusiawi orang dewasa yang berantakan yang bermain-main dengan kebajikan dan tersandung pada kecanggungan. Yang lebih muda menyalahkan raja dengan kekejaman yang belak-belakan, menyebutnya jahat, seolah-olah menyebut namanya seperti itu akan memaksanya mengaku dosa. Mereka bertanya mengapa orang sehebat itu menolak membunuh yang jahat, dan ruangan itu menjadi hening. Jawaban raja datang bukan sebagai doktrin melainkan sebagai moralitas bengkok yang dirancang khusus untuk kontradiksinya sendiri. Orang baik, katanya, terikat oleh aturan, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan membunuh. Orang jahat, disitulah segalanya menjadi longgar. Orang jahat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, kejam atau baik, karena mereka tunduk pada kode yang mereka buat sendiri, bukan pada orang lain. Menjadi jahat, dalam formulasinya, setara dengan kebebasan yang egois. Injil yang dipelintir itu mengejutkan ruangan itu, tetapi juga cocok untuknya. Ia mengaku gagal dengan sengaja, berpura-pura bodoh sambil belajar untuk bebas. Ia mengaku, dengan tenang dan tanpa rasa malu, terkadang ia gagal karena ingin menguji takdir. Terkadang ia minggir karena dunia telah memberikan kekejaman. Kata-katanya mendarat bagai belati yang terbungkus beludru. Kata-katanya bukanlah manifesto kekerasan, melainkan pengakuan seorang pria yang telah belajar menjalani hidup tanpa terganggu oleh penghakiman. Kepada si kembar, anak-anak yang mengharapkan hukuman sebagai pengampunan, ia mengatakan sesuatu yang berbahaya sekaligus penuh belas kasih. Kalian dimaafkan untuk hidup, untuk berbangga, untuk meneruskan kasih sayang ibu kalian. Kata-kata itu mengurai sesuatu dalam diri mereka. Air mata, yang telah lama tertahan, mengancam, lalu menetes. Pengadilan menyaksikan, malu karena sesuatu yang tulus telah terjadi di ruangan yang dibangun untuk menciptakan ketulusan. Seseorang mengumumkan selesainya penyelidikan. Ia telah semakin dekat dengan si kembar, laporan mengatakan demikian. Para pengikut mengocok kertas dan menghindari fakta bahwa ketulusan tak bisa diutarakan. Si kembar menerima peran sebagai pelayan. Secara pribadi, raja dan lingkaran dalamnya berbisik-bisik tentang kerumitan. Hati mereka terjaga, trauma mereka mendalam, dan istana hanya bisa menebak-nebak pekerjaan panjang yang akan datang. Rencana-rencana pun terungkap. Sebuah kota yang jauh, lidah naga, digambarkan, multiras, netral, dibangun di sekitar geografi yang aneh dan sumber daya yang bahkan lebih aneh lagi, urat Leline yang dipenuhi mana. Mata dewan berbinar. Jika mereka mengamankan era tersebut, mereka bisa menyelesaikan masalah mana dan menambah populasi mereka dengan para pengungsi yang mencari perlindungan. Lidah naga sedang berjuang. Para perampok, ogre dan goblin, menyerbu perbatasannya. Bala bantuan tak kunjung datang. Tata letak kota menyulitkan bantuan. Ini menghadirkan peluang, menampung pengungsi, meraih rasa terima kasih, mengamankan Leline. Rencana untuk utusan ke Fon Kebun disusun dengan cepat, dengan segala optimisme orang-orang yang menganggap negosiasi hanyalah analisis biaya manfaat. Rencana adalah lagu dan lagu terkadang menjadi perang. Dewan berbicara dalam mekanika dan mana, tetapi di balik tabel dan angka-angka, sang raja menyenandungkan nada lain, semacam sumpah. Terbakar sekali, utuh, gumamnya pada dirinya sendiri, baris-baris puisi atau kenangan yang terasa kehilangan. Ada perasaan, kecil dan mudah terbakar, bahwa pawa itu tidak akan murni politis, melainkan personal. Ia telah mengucapkan kata-kata kepada si kembar, tentang kebebasan dan pengampunan, dan bunyi kata-kata itu mengikutinya ke dalam keheningan. Ia tidak akan dengan liar memeras kepolosan mereka untuk tontonan. Ia akan, dengan tidak sempurna dan keras kepala, mencoba menjadi gembala bagi sepasang anak yang telah belajar bertahan hidup dengan menutup hati mereka.